Bermula Anies diberhentikan sebagai Mendikbud. Kenapa diberhentikan? Itu hak prerogatif Presiden. Yang pasti bukan karena kasus hukum atau soal prestasi. Faktor politik lebih dominan. Menteri adalah jabatan politik. Setelah beberapa bulan diberhentikan dari Mendikbud, Anies diminta untuk calon gubernur. Diusung Gerindra dan PKS, Anies maju di Pilgub DKI 2017. Anies menyingkirkan Agus Harimurti Yudhoyono dan Ahok yang didukung full penguasa. Tak lama kemudian, Gubernur Anies menutup Alexis dan menyegel reklamasi. Anies membuat terobosan program yang melahirkan cukup banyak prestasi yang diraih Pemprov DKI. Oleh sebagian pihak, itu dianggap mendelegitimasi sejumlah pemimpin sebelumnya. Anies semakin populer dan apresiasi publik kepada Anies semakin membesar. Hingga pada akhirnya lahir ekspektasi rakyat untuk mendorong Anies jadi presiden, mengikuti jejak Presiden Jokowi. Ini terlihat dari elektabilitas Anies yang merayap naik dan paling tinggi di awal tahun 2022. Tentu banyak pihak yang semakin khawatir. Anies bukan orang yang dikehendaki elit untuk menjadi pemimpin masa depan. Sebaliknya, rakyat menghendaki. Kenapa tidak dikehendaki elit? Mari kita diskusikan. Pertama, ada banyak pihak yang khawatir usaha ilegalnya ditutup seperti Alexis. Banyak pula yang khawatir proyek ilegalnya tergusur seperti reklamasi. Publik mahfum, aturan dan mekanisme prosedural dalam hampir semua proyek sering diabaikan. Banyak pelanggaran dan berpotensi untuk dibatalkan, kemudian diambil alih negara. Di Indonesia, pencurian bahkan perampokan aset negara terjadi di mana-mana. Baru-baru ini ramai soal Hotel Sultan. Tengok sudah berapa banyak mall, apartemen, hotel yang berdiri di atas tanah negara, kemudian disertifikatkan menjadi milik swasta. Belum juga beberapa juta hektar hutan lindung yang dicuri pihak swasta, kemudian ditanami sawit dan semacamnya. Di bawah kepemimpinan Anies, semua ini besar kemungkinan menjadi objek penertiban. Rekod Anies menutup Alexis dan menyegel reklamasi cukup menjadi bukti akan nyali, keberanian dan ketegasan Anies, meski harus berhadapan dengan konglomerasi besar dan penguasa. Anies membuktikan komitmennya dalam memberlakukan aturan ini cukup menjelaskan mengapa Anies harus dijegal. Anies tidak boleh nyapres. Bagaimana strategi menjegal Anies? Mari kita diskusikan. Pertama, delegitimasi Anies, baik terkait pribadi maupun kinerjanya sebagai Gubernur DKI. Dari stigma Anies itu kadrun, politik identitas, hingga dukungan kelompok Islam garis keras. Tapi gagal setelah Muhaimin Iskandar atau Caimin bergabung, artinya tuduhan ini rekayasa. Anies juga distigmasi tidak berprestasi, tapi runtuh dengan hadirnya Jakarta International Stadium (JIS), jalur sepeda, Jaklingko, WTP 5 tahun dan lain-lain. Strategi kedua, Anies dijadikan tersangka kasus Formula E, tapi gagal, bahkan sempat membuat guncang internal KPK. Ketiga, gagalkan Anies mendapatkan tiket Pilpres 2024. Borong semua tiket agar Anies tidak mendapatkan satupun partai. Ini juga nampaknya akan gagal. Setelah Nasdem mendeklarasikan Anies, disusul PKS, kemudian dikuatkan PKB setelah Caimin didaulat menjadi cawapres Anies. Strategi berikutnya, PKB dan Caimin digembosi dengan berbagai operasi. Siapa operatornya di lapangan dan siapa pendananya? Berhasilkah? Kan masih berjalan, kita lihat nanti hasilnya. Kelima, ini masih dalam upaya. Semua kekuatan di luar Anies berusaha untuk digabungkan dan melawan Anies. Wacana Prabowo dan Ganjar bergabung oleh beberapa pihak terus diupayakan. Walaupun ini tidak mudah, namun dalam politik kemungkinan akan selalu terbuka. Keenam, strategi kecurangan ini baru prediksi. Prediksi ini muncul dengan mengacu pada pemilu sebelumnya. Penguasa cenderung menggunakan instrumen untuk bermain curang. Pemilu curang hampir pasti. Seberapa besar kecurangannya akan bergantung kepada kemauan penguasa dan kekuatan kontrol yang ada, termasuk sebesar apa integritas penyelenggara pemilu. Dalam hal ini adalah KPU. Jadi masih terus ada jalan terjal yang akan dilalui Anies dan Caimin. Luar biasa.